Pemirsa, kita akan memasuki kabar nang Panambayan. Pimpinan Pusat Muhammadiyah telah menetapkan Hari Raya Idul Adha 10 Zulhijjah 1441 Hijriah jatuh pada hari Jumat 31 Juli 2020. Namun mematuhi anjuran dari PP Muhammadiyah tersebut untuk memastikan penyebaran virus corona kada semakin meluas, maka Masjid Al-Jihad di Jalan Cempaka Besar, Banjarmasin Tengah tahun ini meniadakan sholat Idul Adha. Pimpinan Pusat Muhammadiyah telah menetapkan Hari Raya Idul Adha 10 Zulhijjah 1441 Hijriah jatuh pada hari Jumat 31 Juli 2020. Namun untuk memastikan penyebaran virus corona kada semakin meluas, maka pimpinan Pusat Muhammadiyah menghimbau warga yang masih berada di daerah rawan penyebaran virus corona untuk kada menyelenggarakan sholat Idul Adha. Mematuhi anjuran dari PP Muhammadiyah tersebut, maka Masjid Al-Jihad di Jalan Cempaka Besar, Banjarmasin Tengah tahun ini meniadakan sholat Idul Adha. Demikian diperintahkan Ketua Harian Masjid Al-Jihad Mudasir Wehetakuni Prima TV Jumat 24 Juli 2020. Menurut Mudasir, walaupun Banjarmasin sudah ada beberapa wilayah yang mulai menjadi zona hijau, salah satunya kawasan Cempaka Besar, namun pihaknya akan mengambil risiko dengan menyelenggarakan sholat Id secara berjamaah di masjid tersebut. Mudasir pun mengimbau kepada warga yang ingin tetap melaksanakan sholat Id secara berjamaah bisa melakukannya di rumah masing-masing atau melaksanakannya di tengah lapang nang kada cukup besar bersama tetangga di sekitar. Walaupun Masjid Al-Jihad meniadakan sholat Idul Adha, namun tradisi pemotongan hewan kurban, ujar Mudasir, tetap dilaksanakan tapi jumlahnya terbatas. Sedangkan kuponnya kada dibagikan untuk warga di sekitar nang kaya tahun sebelumnya, karena panitia hanya memotong hewan kurban, sedangkan pembagiannya diserahkan langsung kepada bubuhan nang berkurban. Pas kalau kena yang zona merah, zona merah sudah dipastikan jangan, ya benar. Tapi kalau zona hijau silahkan, tapi di lapangan kecil di sekitar rumah. Jadi kalau ada yang umum kayak biasa, nah itu tuh anjuran dari PP Muhammadiyah. Jadi kami menyikapi itu kadang melaksanakan, tidak melaksanakan sholat Id. Jadi kita anjurkan ke kita di rumah aja masing-masing, atau tadi bisa di lingkungan rumah, bawahi tetangga yang sedikit aja kayak gitu. Untuk sholat bersama itu untuk sholat Id. Lagi-lagi itu tetap pakai protokoler kesehatan. Nah kemudian untuk korban jangan mengumpul orang lah kayak Pak. Makanya kami kadang membagi bon ke masyarakat. Jadi seperti apa kena sistemnya tuh Pak? Jadi sistemnya kan karena ini memang yang mendesak untuk korban ini bubuhan yang tradisi seekor sapi satu rumah. Itu ada 37 dua di kitanya yang itu. Jadi itu minta supaya tetap dilaksanakan. Jadi ayah kami laksanakan dengan catatan kami antar. Yang sudah kan 37 rumah ada banyak kan? Gitu aja.